Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Anggreni Wijaya, NIM 200407501074 dari kelas M96. Saya akan menjelaskan jawaban yang telah saya tulis pada materi konsep dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Soal yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia disertai contohnya. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia ada 4, yaitu prinsip kontekstual, prinsip integratif, prinsip fungsional, dan prinsip apresiatif. Yang pertama, prinsip kontekstual merupakan proses pembelajaran bahasa yang menghubungkan pengetahuan dengan situasi dunia nyata dalam kehidupan anak. Contohnya, peserta didik disuruh menulis atau mengarang, kemudian bercerita di depan kelas. Yang kedua, prinsip integratif atau keterpaduan merupakan proses pembelajaran yang dipadukan dengan berbagai aspek kehidupan dan pengetahuan. Contohnya, kita mengajarkan kosakata, bisa dipadukan pada pembelajaran membaca, menulis, atau berbicara. Mengajarkan kalimat bisa dipadukan dengan menyimak, berbicara, membaca, atau menulis. Yang ketiga, prinsip fungsional merupakan pembelajaran bahasa yang digunakan sesuai fungsinya sebagai alat komunikasi. Contohnya, peran guru sebagai pembelajar dalam proses belajar mengajar dapat menggunakan bahasa yang baku atau menggunakan bahasa biasa yang dapat dimengerti oleh orang lain ketika sedang di luar pengajaran, seperti ketika di pasar. Yang keempat, prinsip apresiatif merupakan prinsip pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya, guru menyampaikan manfaat kegiatan pembelajaran dengan menceritakan dongeng atau memberi penyampaian yang singkat namun jelas agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal yang kedua, mengapa dalam pembelajaran bahasa harus memperhatikan lingkungan sebagai sumber belajar? Jelaskan dengan contoh. Karena lingkungan adalah tempat yang dapat mempengaruhi siswa. Lingkungan dapat dijadikan media pembelajaran yang optimal untuk mencapai proses dan hasil pembelajaran. Sebab peserta didik dapat mengetahui secara langsung keadaan yang sebenarnya. Dan pembelajaran dapat menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Pembelajaran dapat dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, serta dapat pula belajar dari peristiwa alam yang dialami oleh masyarakat dan sebagainya. Contohnya, ada beberapa lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai media dan sumber pembelajaran, yaitu lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial yang mempelajari tentang interaksi antar kehidupan bermasyarakat, seperti adat istiadat yang ada di masyarakat, sistem nilai, perubahan sosial, dan lain sebagainya. Ada pula lingkungan alam yang mempelajari tentang sumber daya alam, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah lingkungan buatan yang meliputi bendungan, taman, irigasi, dan sebagainya. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.